Saya tanya, Pak, kenapa kok mesti dalam perjalanan itu selalu berhenti, benar? Jawaban dia adalah Pak Jokowi ini ternyata puasa Senin Kemis loh. Walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja. Terus lo tahu juga kan dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Hairun Imam. Sampai detik ini teman-teman, para pembenci Presiden Jokowi, termasuk Partai Banteng, elit-elit Partai Banteng, dan Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun dan kawan-kawan masih selalu memframing negatif, memfitnah, melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo. Entah sebenci apa mereka teman-teman ya. Dan di video ini kita akan melihat seperti apa tanggapan, kesaksian orang-orang, para tokoh, para ulama, dan juga orang-orang yang selama ini dekat dengan Presiden Jokowi terkait dengan keseharian, terkait dengan kepribadian, sekaligus terkait dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo teman-teman. Karena ya kalau kita lihat ketika para pembenci Jokowi ini mengkritik, itu terkadang menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya lah dilontarkan kepada seorang presiden ataupun kepala negara teman-teman. Apalagi mereka mengaku dari kalangan intelektual, mengaku dari kalangan cendekiawan dan segala macam. Dan di video ini kita akan membungkam mereka, kita akan mempermalukan mereka, kita akan membuktikan kepada para pembenci Jokowi bahwa Presiden Jokowi tidak seperti dengan apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka pikirkan teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi ini ternyata puasa Senin Kemis loh. Ketika perjalanan Solo kunjungan itu, di tengah jalan dia berhenti. Ada masjid, kemudian dia berhenti, kemudian dia mengambil air wudhu dan memimpin sholat. Jadi imam. Jadi yang seperti waktu itu disebut-sebut pencitraan itu kan bukan beda. ya. Jadi memang betul-betul ini menjadi tidak diliput oleh media. Iya. Bukan karena saya ada di istana kemudian saya menyampaikan itu, tidak. Di sini ada menteri-menteri yang waktu itu ikut ya. Dia memimpin sholat, dia puasa Senin Kemis, yang dulu dipersepsikan Anda tahu sendiri kan. Itu yang mengubah persepsi saya kepada Pak Jokowi. Nah, untuk teman-teman ketahui, jadi dulu tuh Presiden Jokowi difitnah sebagai anak cucu dari Partai Komunis Indonesia teman-teman ya. Beliau selalu difitnah, beliau selalu diframing bahwa beliau tidak mengerti Islam, beliau tidak bisa sholat, beliau benci Islam, pokoknya framing terhadap Presiden Jokowi dulu itu tidak baik teman-teman. Sekali lagi saya bukan orang dekatnya Pak Jokowi, tapi saya pernah mengalami momen-momen yang private lah, ya, sehingga saya tahu saya menceritakan. Dan momen-momen private itu mungkin ada beberapa yang bisa di-share lagi ke kita tadi selain yang tadi, misalnya ternyata di mobil presiden ada minyak angin, ada jamu, ada kue nastar, lalu juga beliau puasa Senin Kamis. Dia suka sekali bersalaman dengan rakyat gitu ya. Saya tanya, Pak, kenapa kok mesti dalam perjalanan itu selalu berhenti, benar? Jawaban dia adalah kenapa kita kalau untuk salaman saja bisa membahagiakan rakyat, kenapa kita tidak lakukan? Jadi dia concern dia ke sana. Jadi betul-betul sederhana dan religius juga menurut saya. Itulah teman-temannya pengakuan dari Bung Johan Budi bahwa Presiden Jokowi itu sederhana dan sangat-sangat religius. Ya, kita bisa lihat sendiri teman-teman ketika beliau juga mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab beberapa minggu yang lalu. Presiden Jokowi itu menjadi imam di Masjid Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab teman-teman. Dan tadi saya juga baru sadar teman-teman, ternyata selama Presiden Jokowi menjabat 10 tahun belum pernah ada berita kalau Presiden Jokowi itu sakit teman-teman. Dan kuncinya apa? Ternyata beliau sering minum jamu. Ini kesaksian dari
asisten ajudan Presiden Joko Widodo, teman-teman. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan dia kalau makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus, atau lagi, setiap anggaran, dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk, enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Ya bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Waduh, itulah tadi teman-teman ya, salah satu kesaksian juga terhadap Presiden Joko Widodo. Ya ini berkaitan dengan fitnah bansos yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan dijawab oleh Ibu Sri Mulyani ketika sidang di MK, teman-teman. Bahwa ya bansos yang selalu dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi itu bukan berasal dari anggaran Kementerian Sosial, tapi itu dari dana operasional pribadi Presiden, teman-teman. Dan banyak yang tersentuh akhirnya ketika mendengar fakta tersebut. Ini menarik. Beliau tetap sederhana dan juga merakyat, teman-teman. Walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014, beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor. Satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Waduh, teman-teman. Lagi dan lagi kesaksian pengakuan dari salah satu ulama NTB, yakni Tuan Guru Bajang, teman-teman. Ya ini apa ya? Inilah mungkin sosok pemimpin yang dibilang mbaknya yang video sebelumnya tadi, the real pemimpin. Beliau tidak membeda-bedakan daerah pemilihan di mana beliau menang, di mana beliau kalah. Beliau terpilih menjadi presiden, beliau menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia membangun dari Sabang sampai Merauke, memperbaiki infrastruktur, membangun jembatan, membangun bendungan, membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun pabrik-pabrik untuk menyerap tenaga kerja. Dan beliau tidak pernah membeda-bedakan di mana dia kalah, di mana dia menang, tapi beliau menyapu rata semuanya. Karena apa?
beliau ini berpikir bahwa saya ini presiden Republik Indonesia, bukan hanya presiden bagi rakyat yang mendukung atau memenangkan dia, teman-teman. Ya mirip-mirip Pak Prabowo lah, teman-teman ya. Saya kira kalau presiden, ya saya maaf ya, kalau saya boleh, saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus. Ya. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur bahwa saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan gitu aja. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya. Yang saya lihat beliau beri contoh kesederhanaannya. Saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu. Saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan malam kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya. Iya, jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Presiden Joko Widodo. Bahwa Pak Joko itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai mogok. Saya ingat waktu apa namanya kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu. Ya itu Presiden Joko Widodo. Nah, hampir semua kesaksian yang ada kita lihat di video ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat-sangat sederhana dan tidak pernah mementingkan diri sendiri, teman-teman. Beliau selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Ya, walaupun tidak semua yang bisa dibahagiakan, walaupun tidak semua yang bisa setuju, walaupun tidak semua bisa senang dengan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi minimal beliau bisa menjawab keluhan-keluhan dari rakyat. Apalagi tadi kata Opung Luhut, Presiden Jokowi itu juga lahir dari rakyat miskin, teman-teman. Bukan darah ningrat, bukan orang yang punya keturunan yang kaya, punya segalanya seperti Pak Prabowo mungkin ya. Karena kan kalau Pak Prabowo politikus yang super lengkap, beliau ningrat, darah biru, harta banyak, dan juga punya kedudukan yang baik di partai, teman-teman. Ya, ini Prabowo dan Jokowi, dua sosok yang sangat bisa membawa Indonesia menuju negara maju, teman-teman. Mereka berdua saling mengisi lah ya. Nah, yang menarik di sini sebenarnya adalah pengakuan Bang Kodari sendiri ketika ia mengatakan bahwa ketika saya ikut Pak Jokowi berkunjung dalam kunjungan kerja beliau menyaksikan bahwa ada gap yang begitu besar sebenarnya antara hasil survei ya yang mengatakan bahwa kepuasan publik itu sekitar 70 sekian persen kepada Pak Jokowi. Tapi kemudian sambil bercanda Bang Kodari mengatakan bahwa ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya bagaimana sambutan masyarakat, sambutan publik terhadap Pak Jokowi, maka beliau mengatakan bahwa itu bukan 70% lagi tapi 90-an% ya gitu. Artinya gap antara teori itu dengan apa yang dilihat dalam konteks pengamatan langsung by empiris oleh Bang Kodari menunjukkan bahwa memang tidak bisa dikelabui. Ya, apapun statement-statement, apapun retorika yang disampaikan oleh siapapun di ruang publik terkait dengan Pak Jokowi dengan segala macam atribut-atributnya, ya sebagai Pinocchio kah, sebagai gentong babi kah, sebagai bajingan tolol atau apapun, penamaan-penamaan itu tidak bisa menghapus realitas yang sesungguhnya, perasaan publik yang sesungguhnya, betapa mereka tidak bisa dibohongi, mereka tidak bisa dihipnotis dengan narasi-narasi yang seolah-olah kekuasaan telah menggunakan instrumen kekuasaan untuk hal-hal yang berlawanan dengan kepentingan publik ya, menghancurkan demokrasi dan sebagainya. Publiklah, rakyatlah yang betul-betul yang selama ini dipakai menjadi tameng bagi partai-partai atau elit-elit tertentu yang mencoba untuk menggembosi Pak Jokowi, tetapi
Senyatanya ya ini menjadi sebuah fakta yang mengherankan bahwa di akhir masa kepemimpinan seorang presiden publik masih antusias seolah-olah dia akan memimpin kembali ya. Atau mungkin di sebuah sinyal bahwa publik masih akan terus mendukung dan memberikan supportnya bukan hanya kepada Pak Jokowi setelah 20 Oktober nanti, tetapi langsung linear kepada Mas Gibran, Prabowo yang Gibran merupakan representatif dari Pak Jokowi. Ya, saya sangat yakin bahwa itu akan terjadi. Nah, ibarat dengan air minuman tadi, orang boleh saja ya bicara soal merek-merek yang baru dan sebagainya, tetapi orang masih mempersepsi apapun judulnya, tetapi orang selalu mempersepsi Aqua. Nah, inilah kemenangan Jokowi. Jokowi adalah kalau ibarat tentang merek, dia adalah merek Aqua. Anda boleh ya menyebut nama saja di Republik ini, dari presiden pertama sampai presiden ke-8 dan seterusnya ya, dari tokoh-tokoh terkenal. Saya kira Jokowi akan tetap ada di hati rakyat dan dengan merek Aquanya. Nah, inilah yang merupakan sebuah kebenaran ya, realitas publik yang sejatinya tidak bisa digembosi, yang tidak bisa direduksi, tidak bisa ditendang dari ruang publik. Ya, bagaimanapun orang pesimis terkait dengan masa depan Jokowi, tetapi saya sangat yakin bahwa selepas beliau beliau tetap akan memimpin dalam artian tertentu. Tentu tidak akan mengambil posisi Prabowo, tetapi ia akan cerdas dan cerdik di dalam memanfaatkan posisinya, bahkan bisa berkolaborasi bersama dengan seluruh kebijakan-kebijakan Pak Prabowo untuk memastikan bahwa Indonesia sungguh-sungguh menuju ya gold direction ya, Indonesia emas, dan itu kita nantikan bersama-sama. Saya sangat punya keyakinan bahwa Pak Jokowi yang adalah Aqua itu ya tidak akan bisa dihapus oleh kemarau panjang, oleh hujan banjir, badai dan seterusnya. Sebab bagaimanapun juga ya rakyat publik benar-benar merasakan sebuah cinta akan pekerjaan ya, perhatian terhadap publik yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa kesaksian dari tokoh, ulama, masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, teman-teman. Di mana ya sepertinya mereka serempak seragam mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat-sangat sederhana. Dan beliau tidak serakah, beliau bahkan tadi kata Pak Luhut sampai untuk mengganti mobil kepresidenannya aja banyak yang membujuk beliau, teman-teman. Jadi apa ya, ibaratnya gini ya mungkin ya, simpelnya. Selama barang ini masih bisa digunakan, kenapa kita harus ganti gitu. Nah itu mungkin mending uangnya untuk yang lain, untuk memberikan bansos kepada rakyat, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk membagi-bagikan sembako kepada ojol dan segala macam ya. Yang pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh para pejabat lain, teman-teman. Kalau pejabat lain biasanya mempoles diri, beliau malah tidak mempoles diri, malah mempoles masyarakat yang mungkin butuh bantuan, teman-teman. Dan inilah sosok pemimpin, the real pemimpin, the real leader, teman-teman. Dan mungkin apa ya? Mungkin kita tidak akan menjumpai pemimpin yang sama seperti Presiden Jokowi. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto aja itu mengaku bahwa beliau belajar dari sosok Presiden Joko Widodo. Ya, tidak lain tidak bukan Presiden Jokowi adalah sang maestro politik. Dan semakin beliau dibenci, semakin beliau dimaki-maki, semakin beliau dicemooh, maka semakin rakyat cinta dengan Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.